Panji Gumilang? Jawabannya tidak tahu. Kalau nggak tahu ya bukan saksi namanya. Ya keterangan, betul itu keterangan. Tapi keterangan bukan keterangan saksi sebagaimana atau pada pasal 184 KUHP. Ya, kalau pasal 184 jelas. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan. Saksi adalah mereka yang mengetahui langsung, mendengar dan melihat sebuah kejadian pidana tersebut. Jadi kalau dia nggak lihat, nggak dengar langsung, nggak tahu, itu bukan saksi, Pak. Ya, walaupun ada keterangan orang itu, dia bukan keterangan saksi, sebagaimana alat bukti. Jadi penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Sidang lanjutan besok pemeriksaan saksi dari pihak kami, dari pihak penggugat, ya saksi fakta dan saksi ahli. Berapa orang? Saksi fakta kurang lebih 6 ya, saksi ahli kurang lebih 4. Besok semua ya, Pak? Besok semua. Bukunya buku apa tadi, Bang? Yang dihadirkan di hakim? Buku tadi banyak banget. Oh, ada itu audit keuangan KAP ya. Kantor Akuntan Publik. Jadi kita membuktikan bahwa aset-aset yayasan itu tetap ada di yayasan. Jadi kadang-kadang pakai nama seseorang bukan berarti dia mau ngambil. Gitu ya. Saya kalau orang yang tahu tentang bisnis apalagi usaha ya, ketika kita ke bank, ya saya nih punya law firm. Saya kalau ngajukan pakai nama law firm pasti ditolak, nggak bisa. Tapi law firm saya butuh mau beli misalnya gedung atas nama law firm. Apa yang terjadi? Kita titipkan di bawah tangan pakai notaris ya. Tapi yang mengajukan nanti saya pribadi. Karena kalau pengajuan pribadi itu lebih mudah daripada pengajuan yayasan. Nah, inilah orang-orang mabes ya, dugaan saya ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lu mau minjem kredit juga ditolak, dilihat polisi, di blacklist. Ya, jadi makanya apa yang dilakukan ya, dia pakai nama si Syekh, mungkin Syekh ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju, pesantren ini, Yayasan Pesantren Indonesia YPI ini. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti, ujuk-ujuk main laporin, harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi, ya. Kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak boleh ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah itu kalau dia sudah lakukan itu, mohon maaf, ya itu sudah bukan lagi polisi. Tapi bagi saya itu sudah penjahat. Karena dia melanggar hukum. Di situ ya. Jadi polisi berhak menegakkan hukum tapi dengan cara-cara sesuai dengan KUHP. Situ Pak. Status aset atau rekening yang diblokir itu ratusan diblokir oleh Polri ya. Diambil sama Polri, dimasukin ke rekening Polri di situ disita. Ya. Jadi hal seperti itu pun juga sebenarnya ya merusak dan mengganggu operasional dari pesantren. Ya nggak boleh penegakan hukum mengganggu jalannya operasi dari sebuah agama, karena pesantren ini kan dia punya kehidupan sendiri, dia harus bayar ulama-ulamanya ya. Jadi hal-hal tersebut ketika tidak ada dananya kan kasihan juga Pak, ulama-ulama itu kalau mereka nggak bisa makan, nggak bisa dapat gaji mereka ya. Jadi ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum. Sidang 7 hari kerja. Jadi nanti masa depan sudah harus selesai. Kamis dan Jumat libur. Jadi Kamis dan Jumat libur, Rabu terakhir, nanti Senin lagi kesimpulan, Selasa putusan. Bang, terkait kehadiran saksi yang tadi yang dibilang karena tidak sesuai dengan fakta, apakah nanti akan mengajukan keberatan kepada hakim apabila tetap dihadirkan? Kalau
kalau mereka menghadirkan ya sah-sah aja mereka menghadirkan di situ kan ya namanya saksi. Saya apa yang ditanya jawab ya kan ini saksi nggak kagak. Nanti apa kalau jawab tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu ya saksi apaan itu kan di situ nggak ada kualitasnya sama aja keterangan saksinya nilainya 0 di situ. Jadi saya yakin hakim akan tahu makanya besok ketika kami hadirkan saksi dan saksi ahli kami akan tanyakan ke saksi ahli. Kalau ada 20 keterangan saksi di situ, tetapi saksi itu tidak tahu apa-apa, apakah itu merupakan saksi sesuai dengan pasal 184? Ya toh? Jadi jangan dia bilang, sudah ada kami alat bukti, ini sudah ada keterangan saksi, kita udah periksa puluhan saksi. Tapi saksi yang diperiksa puluhan nggak ada yang tahu. Kan berarti sebenarnya keterangan saksinya masih 0. Itu yang kami mau cantumkan. Dan juga mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah, ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu 2 minggu. Nah, mereka yang menerima surat tersebut secara resmi pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Ya, kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ, tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah, tapi mereka menyembunyikan alat bukti. Ya. Jadi alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil harusnya dibuka di pengadilan. Karena di pengadilan inilah di mana dibuat terang perkara tersebut, baik formil maupun materialnya. Ya, jadi seharusnya kepolisian kalau memang dia benar, kenapa mesti takut mengeluarkan bukti P19 situ ya. Jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti-bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi bagian dari alat bukti. Jadi bukti disampaikan untuk apa aja Pak? Bukti yang kami sampaikan ini surat-surat ya, bukti surat menyatakan bahwa satu korban yang mengaku korban itu bukanlah korban, tapi polisi. Jadi kalau undang-undang yayasan kan harusnya ada penetapan pengadilan. Tadi pun dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa sudah ada penetapan pengadilan sebelum dilakukan laporan polisi. Nah, kalau penggelapan, yang namanya penggelapan itu harus ada korbannya, Pak. Jadi harus ada yang menitipkan. Kan kalau penggelapan itu di dalam kekuasaan, ada orang nitipin, misalnya saya nitipin mobil, saya mau ke luar negeri, saya nitipin ke abang, ya kan? Nah, saya ketika balik dari luar negeri, saya harus minta dulu ke abang. Ya kan, nggak bisa serta-merta saya titipin, saya belum minta, terus saya laporin polisi. Nah, inilah yang terjadi kesewenangan di dalam formilnya, yang menurut kami ini sebuah kesalahan besar. Ya, polisi apa haknya? Tidak ada barang dia, tidak ada barang milik si polisi tersebut di yayasan pesantren kami di situ kan. Jadi otomatis apa yang mau diminta, apa yang digelapkan, bukan uang dia digelapkan, nggak ada barang-barang dia ya, yang menjadi milik dia sebagian atau seluruhnya nggak ada di situ. Ya, kalau mereka permasalahkan ada bantuan dana yang namanya sumbangan, Pak, ya di mana-mana yang namanya sumbangan. Kalau kita nyumbangin ke orang, uang itu sudah bukan milik si penyumbang lagi, udah jadi milik si yayasan. Ya dong, kalau namanya nyumbang, saya nyumbang misalnya ke gereja, saya nyumbang kan harus ikhlas. Ketika saya kasih, masa saya minta balik? Saya bilang, oh itu uang milik saya. Ya nggak bisa, ketika kamu menyumbang, itu sudah terjadi transfer kepemilikan. Itulah dimana menurut hemat kami, polisi ini nggak ngerti hukum, Pak. Itu loh, dia nggak ngerti hukum. Dia tidak bisa membedakan antara sumbangan yang mana sudah terjadi transfer kepemilikan ya dengan menitipkan. Kalau penggelapan itu menitipkan, bukan saya kasih uang saya atau mobil saya kasih kamu sama ke luar negeri, kan bukan, saya titipkan. Nah itulah makanya penggelapan di dalam kekuasaan seseorang masih menjadi milik orang lain. Tapi kalau sumbangan di mana-mana, nggak bisa habis kita nyumbang kita ke pengadilan kita gugat si penyumbang, kita minta uang yang balik, nggak bisa, mana ada yang gituan ya. Jadi ini hal-hal penting yang dimana dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah milik si pelapor, ya kan? Kalau memang dia bilang kita
menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik si pelapor. Buktinya mana itu uang dia? Nggak ada, karena dia bukan penyumbang. Dari tadi maksudnya kayak banyak banget tuh berapa hal tuh. Oh banyak itu tadi. Ya, terutama kalau dari kepolisian kan BAP Pak. BAP saksi, BAP ahli. Ya walaupun BAP-nya banyak, tetapi keterangan saksi dan keterangan ahli itu saya baca tadi tidak ada yang mengetahui kejadian perkara Pak. Itu yang paling utama. Jadi alhasil kayak misalnya saya dituduhkan. Hari ini pemeriksaan saksi dari pihak pemohon ya. Tadi ada saksi fakta 6 orang dan saksi ahli 4 orang. Dari kesimpulan saksi ahli tadi gimana Pak? Apakah ada cukup? Kalau saya lihat tadi kesaksian dari para ahli itu sudah mematahkan ya penetapan tersangka yang tidak sah. Jadi ahli dengan jelas sekali menyatakan bahwa seluruh proses mereka penyelidikan, penyidikan dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil di situ. Ya nggak kasih SPDP di situ. Terus bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya Kabar Eskrim atau Kapolri ini Maradir di situ, dan banyak hal lainnya seperti yang tadi dibilang bahwa nggak ada mens rea. Ya mereka mempermasalahkan adanya akte tanah yang pakai nama pengurus dan disebutkan oleh ahli bahwa itu bukanlah pidana. Karena kalau orang mau pidana, mau ngambil atau mau nyolong, dia nggak akan bikin surat dan bilang bahwa ini bukan punya saya. Justru dia akan ambil, dia jual. Dia akan mengaku itu punya dia. Jadi dengan tidak adanya mens rea, pidana ini nggak ada di situ. Nah itu yang tadi sudah kami berhasil buktikan di persidangan. Ada pertanyaan lagi? Berarti cacat hukum ya? Oh sangat-sangat cacat hukum. Ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Ya, belum ada alat bukti tadi. Masa keterangan saksi? Orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahulu itu alat buktinya dulu 2, baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023, alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024 ketika kita perapit. Lah apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu, saksi belakangan, bukti belakangan. Ya ini sangat ngawur. Ya yang mereka mau lakukan di sini adalah, kalau saya lihat dugaan justru yang mau menggelapkan dan mau mencuri itu oknum Mabes kalau menurut saya. Karena uang ratusan miliar itu semua diblokir. Dan uang ini uang untuk kepentingan masyarakat loh. Ya santri-santri, ya ulama-ulama di pesantren. Mereka nggak mikirin ke sana. Mereka cuma mikirin mereka ambil aja buat mereka pribadi. Itu nggak boleh seperti itu. Ya jadi saya jujur sangat kecewa. Saya bilang kepada pihak kepolisian dalam hal ini bukannya mereka nggak ngerti hukum. Mereka sudah tahu hukumnya, mereka sengaja langgar. Ya dia nggak kasih SPDP, dia nggak kasih penetapan tersangka, padahal dia tahu itu wajib. Dia bisa bilang, emang kalau gua nggak kasih ada korelasinya, berarti kan dia tahu harusnya ngasih. Dia tidak mau ngasih. Ya bagaimana hak seorang tersangka yang seharusnya dikasih nggak dikasih, penetapannya pun ngawur. Ya, jadi sangat mengecewakan. Jadi besok pemeriksaan saksi dari pihak kepolisian. Jadi polisi katanya akan menghadirkan 1 orang saksi. Menurut saya saksi yang akan dihadirkan saksi pidana. Ya, tapi kita lihat aja. Tadinya ada 3, tapi dia bilang cuma menghadirkan 1. Tidak apa-apa.